Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran by me. Hari ini saya akan menerangkan ringkasan materi tematik kelas 4 tema 6, cita-citaku. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, setelah kita berdoa, langsung ke materi. Bagian 1 ini kita belajar bahasa Indonesia. Di sini kita membahas tentang puisi. Nah, dasar-dasar puisi. Nah, puisi itu apa sih? Sebuah karya sastra yang terkait pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk barisan dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Nah, itu yang disebut dengan puisi. Oke, slide selanjutnya itu ciri-ciri puisi. Ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Nah, nomor 2 ini diksi pemilihan kata bersifat kias, padat, indah, serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Menggunakan majas atau gaya bahasa perumpamaan sangat dominan. Ya. Yang keempat ini latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Nah, di sini ada contoh puisi yaitu Cita-citaku. Ini saya ambil dari buku tematik, buku paket ya, yang revisi 2017 itu. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan demi tercapainya cita-citaku. Nah, kelompok baris dalam puisi disebut bait. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini disebut dengan bait. Lah, nanti di sini apa? Menggunakan ABAB. Di sini belakangnya adalah NU. Oke, selanjutnya slide. Nah, unsur puisi. Kata unsur utama dalam penyusunan puisi menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Larik atau baris, panduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Nomor 3 ini kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berubah satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Bait, kumpulan larik yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Nah, rima, bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi saja a atau ab. Nah, di puisi sebelumnya tadi rimanya itu sajaknya ab atau bunyi bebas tanpa pola. Nah, selanjutnya irama, pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Makna atau puisi, informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Yang terakhir adalah amanat, pesan yang disampaikan oleh puisi. Amanat yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Nah, jenis puisi ini ada 2. Puisi lama, yaitu puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait, dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Nah, di sini ada 2 pantun, 4 larik, 2 larik pertama berupa sampiran, 2 larik terakhir berupa isi, rimanya AB. Nah, nomor 2 ini yang puisi lama ini ada gurindam, 2 larik. Larik pertama berupa sampiran, larik terakhir berupa isi, rimanya itu a. Ini diibaratkan seperti itu ya. Nah, puisi baru tidak terkait
tidak terikat dengan pola rima tertentu. Jumlah baris, jumlah kata maupun jumlah bait tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna dan amanat. Nah, video ini mungkin nanti panjang karena satu ringkasan materi tematik tema 6 ini saya jadikan satu di slide ini. Oke, selanjutnya yaitu bagian 2 tetap materinya bahasa Indonesia, bahasa dan makna puisi. Nah, di bagian 2 ini kita akan membahas 2 ini, bahasa dan makna puisi. Nah, bahasa dan makna puisi. Bahasa puisi adalah mengandung makna tersembunyi dan cenderung imajinatif. Nah, di sini saya ambil intinya, namanya juga ringkasan ya, biar kalian mudah memahami apa yang saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa makna, yaitu yang pertama bahasanya singkat, padat dan bermakna. Nomor 2 ini menggunakan gaya bahasa atau majas. Ketiga memiliki rima persamaan bunyi yang menambahkan keindahan, memberikan efek musikal dan memberikan kesan sehingga puisi mudah diingat. Nah, nomor 4 adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disampaikan agar mudah diingat, indah didengar atau dibaca, dan penciptakan kekaguman. Yang terakhir adalah tidak selamanya menggunakan kata kiasan, adalah kalanya menggunakan kata bermakna lugas. Semua tergantung pada tema yang dibuat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis majas atau gaya bahasa dalam puisi. Majas itu apa? Gaya bahasa. Yang pertama adalah personifikasi, membuat suatu benda mati seakan berperilaku seperti manusia. Contohnya yaitu pucuk teh yang mengeliat. Nah, seakan-akan benda mati berperilaku manusia. Ya, nomor 2 ini ada metafora, yaitu menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaan. Contohnya batang usiaku sudah tinggi. Ya, ini saya ambil cuplikan dari contoh-contohnya saja. Nah, nomor 3 ini pengulangan atau repetisi, yaitu penjajaran beberapa kata, frasa atau kalimat yang sama. Contohnya tak perlu seduh sedan itu. Nah, selanjutnya adalah hiperbola, pertanyaan yang berlebihan untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan gaya pengaruh. Contohnya pekik merdeka berkumandang di angkasa. Nah, ini contohnya. Ya, selanjutnya litotes, kebalikan hiperbola, mengecilkan atau mengurangi keadaan sebenarnya. Contohnya aku bukanlah manusia yang berada, padahal aslinya berada. Digunakan untuk merendah. Nah, yang terakhir ini adalah ironi, menyatakan makna yang bertentangan untuk mengolok-ngolok atau menyindir. Contohnya bagus benar kelakuanmu, adikmu sendiri kau sakiti. Nah, itu namanya ironi. Selanjutnya jenis-jenis makna puisi. Nah, jenis-jenis makna puisi ini ada 2, makna lugas dan makna kias. Nah, memahami makna puisi, mempelajari dan membaca puisi untuk dapat memahami makna sehingga mampu mengajak pendengar terhanyut ke dalam puisi yang dibawakan. Nah, jenisnya ini ada 2, makna lugas, makna sebenarnya yang disampaikan secara jelas. Nah, makna kias, makna yang melambangkan sesuatu yang ditunjukkan untuk membangun imajinasi seseorang. Oke, bagian 3 tetap bahasa Indonesia, yaitu menulis dan mendeklamasikan puisi. Nah, nanti saya jelaskan mendeklamasikan puisi itu apa. Nah, mendeklamasikan puisi ini menurut KBBI adalah penyajian sajak yang disertai lagu dan gaya. Nah, orang yang mendeklamasikan puisi biasanya menghafal teks terlebih dahulu dalam mendeklamasikan puisi. Kita memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Nah, membacakan puisi tanpa melihat. Nah, dengan gaya dan lagu
yang tepat dan perlu dihafalkan agar intonasinya itu cepat dan tepat. Nah, langkah-langkah menulis puisi yaitu yang pertama menentukan topik utama dan judul. Yang kedua adalah menentukan kata kunci yang akan digunakan. Nomor 3, menentukan ide pokok setiap bait. Nomor 4 adalah menuangkan ide-ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan irama, mengembangkan puisi seindah mungkin. Lah itu ada 4 ini cara menulis puisi dengan baik ya. Di sini langkah-langkahnya. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. Sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi, di slide sebelumnya tadi ya. Nomor 2, kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah, merdu saat dibaca. Nah, nomor 3, makna kata bisa menimbulkan banyak arti, harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Nomor 4, mengandung imajinasi ke dalam mendalam ya, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Oke, di sini sudah paham ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 yang perlu diperhatikan saat membaca puisi tanpa melihat atau disebut dengan menghafal atau mendeklamasikan puisi. Nah, ada 5 yang perlu diperhatikan, yaitu ekspresi wajah, menghayatkan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. Lafal, menyebutkan atau pengejaan kata-kata yang jelas agar mudah dipahami. Intonasi, tinggi rendahnya nada baca untuk memberikan penekanan pada kata tertentu. Irama, panjang pendek, keras lembut, kuat lemahnya suara. Gerak tubuh, menggambarkan perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh melengkapi ekspresi wajah. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi atau membaca puisi tanpa melihat. Nah, disitu ada 5 poin ini. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi ada 4. Nah, langkah-langkah mendeklamasikan puisi ini yaitu yang 1, pahami isi puisi. Nomor 2, tentukan nuansa pembacaan puisi, apakah gembira atau sedih di dalam puisi tersebut ya. Nah, nomor 3 ini berlatih mengungkapkan kata-kata yang sulit yang terdapat dalam puisi. Nomor 4, melatih dengan mengombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring ya. Selanjutnya, nah itu tadi tentang puisi di pembelajaran bahasa Indonesia di tema 6 kelas 4. Nah, kita sekarang memasuki pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. Oke, kita mulai sekarang. Nah, bagian 1 adalah keragaman di Indonesia. Nah, penjelasannya, pengertian keragaman budaya, keragaman sosial, dan budaya. Terus nomor 3 ini keragaman ekonomi. Yang pertama kita bahas adalah keragaman budaya. Nah, keragaman budaya adalah variasi jenis-jenis budaya yang dihasilkan oleh berbagai suku bangsa terkait dengan kekayaan alam dan luasnya wilayah. Nah, kalau nomor 2 ini keragaman sosial dan budaya adalah sumber daya yang membuat Indonesia dikenal dunia. Nah, nomor 3 keragaman ekonomi, berbagai jenis mata pencaharian penduduk, misalnya petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha ya. Di antara ketiga ini yaitu disebut dengan keragaman budaya, keragaman sosial dan budaya, terus keragaman ekonomi. Selanjutnya, nah, jenis-jenis keragaman budaya. Jenis-jenis keragaman budaya
yaitu suku bangsa. Ada Jawa, Sunda, Madura, dan Bugis. Nomor 2 ini bahasa daerah. Di Indonesia ini banyak sekali bahasa ya. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Banjar. Nomor 3, rumah adat. Nah, rumah joglo di Jawa Tengah, rumah gadang di Sumatera Barat. Nah, di Indonesia juga banyak tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat, tari piring di Sumatera Barat. Nomor 5 juga ada beberapa pakaian adat yang di Indonesia, yaitu pakaiannya adalah kebaya di Jawa Tengah, baju bodo di Sulawesi Selatan. Nah, nomor 6 ada upacara adat. Di Indonesia juga banyak kegiatan upacara adat yang saya berikan contohnya pada adik-adik, yaitu upacara ngaben di Bali dan upacara yatnya kasada di Jawa Timur. Nah, lagu-lagu daerah juga banyak di Indonesia, yaitu saya kasih contohnya adalah Ampar-Ampar Pisang di Kalimantan Selatan dan Manuk Dadali di Jawa Barat. Nah, nomor 8 makanan daerah. Di Jogja sudah terkenal, yaitu makanan khasnya adalah apa? Gudeg Jogja dan ayam taliwang di NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, yang nomor 9 senjata tradisional. Nah, Jawa Barat memiliki senjata tradisional yang namanya kujang. Dan di Aceh itu memiliki senjata tradisional yaitu namanya rencong. Nah, pengertian suku, bangsa, atau etnis. Suku, bangsa, atau etnis adalah golongan manusia yang dapat mengidentifikasi diri dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, merujuk kepada kesamaan budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Nah, ciri suku, bangsa, dan contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini suku bangsa ya, typo ini. Nah, ciri-ciri suku bangsa ada 3. Ini yang saya rangkum: bersifat tertutup dari kelompok lain, memiliki nilai dasar yang tercermin dalam kebudayaan. 3, memiliki komunikasi dan interaksi. Nah, di Indonesia ini beberapa banyak suku yang ada di Indonesia. Saya kasih contoh ini. Di sini ada 10 suku Jawa di Pulau Jawa, suku Batak dan Nias di Sumatera Utara, suku Minangkabau Sumatera Barat, suku Sunda di Jawa Barat, suku Betawi di Jakarta, suku Madura dan Tengger di Jawa Timur, suku Dayak dan Banjar di Pulau Kalimantan, suku Sasak dan Sumbawa di NTB Nusa Tenggara Barat, suku Bugis dan Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sentani dan Asmat di Papua. Ini adalah 10 suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya keragaman agama di Indonesia. Di sini ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus saling menjaga toleransi ya. Nah, bagian 2 ini jenis-jenis masyarakat. Nah, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah, berkegiatan di dalamnya. Ya, sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah. Kalau saya di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau kalian berada di daerah-daerah yang kalian diami itu dan ada sekumpulan manusia di dalam lingkungan tersebut disebut dengan masyarakat, disebut juga dengan masyarakat. Nah, ciri-ciri masyarakat di desa dan di kota. Nah, ini saya rangkum dikit ciri masyarakat desa. Kehidupan bersahaja dan terikat pada adat istiadat setempat. Nomor 2, cenderung memiliki banyak kesamaan dalam mata pencaharian, nilai kebudayaan, serta sifat dan tingkah laku. Nomor 3,
Hubungan sosial antar masyarakat sangat erat dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Nah, ciri masyarakat kota adalah ada 3 ini, terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, dan budaya, memiliki mata pencaharian dan nilai budaya yang beragam. 3. Hubungan sosial antar masyarakatnya cenderung renggang dan sifatnya individualis sendiri-sendiri. Ya, itu adalah ciri-ciri masyarakat desa dan masyarakat kota. Oke, itu tadi pembelajaran tentang IPS, ya, ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini kita akan memasuki pendidikan kewarganegaraan PKN tema 6 kelas 4. Nah, kerjasama dalam beragaman. Beragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat yang terjadi karena ribuan jenis suku bangsa dan 6 agama yang ada di Indonesia membaru menjadi satu. Nah, itu disebut dengan keragaman sosial. Oke. Selanjutnya yaitu bentuk mensyukuri keragaman dan kekayaan di Indonesia. Yang pertama adalah sikap toleransi dan saling menghargai dalam menciptakan suasana nyaman untuk bertempat tinggal maupun menuntut ilmu. Nomor 2, menjaga kekayaan dan keindahan alam di Indonesia. Nomor 3, bersatu dan bekerja sama antar suku, bangsa, agama, etnis berbeda. Nomor 4, memanfaatkan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nomor 5, meningkatkan kekayaan alam Indonesia dengan penuh tanggung jawab tanpa membeda-bedakan asal usul. Nomor 6, bangga menjadi rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, pengertian gotong royong. Pasti kalian pernah mengikuti gotong royong, misalnya kerja bakti di kampung atau membantu warga yang mengalami kesusahan, kita kerjakan bersama-sama, itu disebut dengan gotong royong. Nah, ini saya jelaskan, gotong royong adalah kebudayaan masyarakat Indonesia yang harus terus dijaga, yaitu melakukan kerja bersama-sama untuk kepentingan bersama, sehingga suatu pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat terselesaikan. Nah, kalau misalnya ada kerja bakti di kampung, kan tidak bisa dikerjakan 1-2 orang, ya harus sekampung itu yang membersihkan daerah lingkungannya sendiri agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Oke, selanjutnya manfaat kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, di sini saya rangkum hanya 4 saja dan sebetulnya masih banyak manfaat kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membangun suasana kekeluargaan antar warga. Nah, nomor 2, pekerjaan berat terasa ringan dan lebih cepat selesai. Nomor 3, mempererat persaudaraan. Nomor 4, menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Oke, selanjutnya contoh kerjasama. Ini saya kasih 2 contoh di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah adalah menjalankan tugas piket bersama teman sekelas yang berbeda suku atau agama. Nomor 2, belajar kelompok bersama teman dari suku yang berbeda. Nomor 3, menjadi pasukan pengibar bendera bersama teman meskipun berbeda etnis. Nah, itu adalah contoh kerjasama dalam keragaman suku bangsa yang ada di lingkungan sekolah. Nomor 2 ini ada di lingkungan masyarakat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama melaksanakan kerja bakti bersama tetangga yang berbeda suku. Nomor 2, melaksanakan siskampling bersama tetangga yang berbeda agama. Nomor 3 adalah gotong royong membangun balai warga. Oke, selanjutnya bagian 2 ini adalah
menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini saya jelaskan, upaya menjaga persatuan dan kesatuan bukan dengan memaksa atau menyamakan yang berbeda, tetapi berusaha hidup berdampingan dalam setiap perbedaan. Itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, wujud upaya menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah, saya sudah rangkum ada 3, meskipun banyak contoh yang lain, ini saya rangkum hanya 3 saja. Tidak hanya bergaul dengan teman yang suku dan beragama yang sama. Nomor 2 adalah saling menghormati dan menjalin kerjasama antar teman. Nomor 3, membersihkan kelas bersama-sama tanpa membeda-bedakan asal usul. Nah, itu adalah wujud upaya menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Nomor 2 ini adalah wujud upaya menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, yang pertama, membersihkan lingkungan sekitar. Nomor 2, mewujudkan tetangga yang membantu tetangga yang kena musibah. Nomor 3, membangun tempat ibadah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya ini, yaitu juga upaya menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Oke, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Identitas itu apa sih? Identitas itu adalah ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Nah, identitas bangsa Indonesia itu apa? Adalah Pancasila. Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi keragaman kehidupan sosial, ekonomi, budaya, agama, dan etnis, supaya terhindar dari perpecahan yang disusun dan dibudayakan menjadi identitas nasional. Nah, keragaman kehidupan sosial, ekonomi, budaya, agama, dan etnis, supaya apa? Supaya terhindar dari perpecahan. Nah, dan dibudayakan menjadi identitas nasional. Nah, ancaman terkait identitas bangsa Indonesia ada 2, ancaman dari luar, ancaman dari dalam, atau yang bisa disebut dengan ancaman internal dan eksternal. Nah, ancaman dari luar itu disinformasi, propaganda, peredaran narkotika, dan pornografi. Itu ancaman terkait identitas bangsa di Indonesia yang ancamannya dari luar. Yang dari dalam itu ada separatisme, sukuisme, konflik antar negara, atau antar daerah maksudnya, dan antar etnis, yaitu ancaman terkait identitas bangsa yang dari dalam. Oke, selanjutnya. Nah, cara mempertahankan jati diri bangsa. Di sini saya rangkum ada 8. Menanamkan rasa cinta tanah air. Nomor 2, taat dan patuh pada aturan yang ditetapkan. Nomor 3, dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nomor 4, menumbuhkan sikap nasionalisme. Nomor 5, melestarikan budaya Indonesia. Nomor 6, memperkuat barang-barang buatan dalam negeri. Ya, cintai produk dalam negeri. Itu cara mempertahankan jati diri bangsa. Nomor 7, tidak mencampur adukan budaya sendiri dengan budaya asing. Nomor 8, bersikap bijaksana dalam menerima segala macam perubahan. Nah, 8 ini yaitu cara mempertahankan jati diri bangsa. Oke, kita lanjut di pembelajaran seni budaya tema 6 kelas 4. Oke, seni budaya dan prakarya. Kita di sini membahas tentang slogan. Nah, slogan itu apa? Kata atau kalimat yang digunakan untuk mengajak atau memengaruhi orang untuk melakukan sesuatu.
umumnya disisipkan dalam iklan cetak maupun elektronik dan didukung dengan ilustrasi yang menarik. Itu disebut dengan slogan. Ya, gerak sebagai unsur utama tarian. Nah, menari itu apa? Menggerak-gerakkan badan dengan berirama dan diiringi dengan bunyi-bunyian sebagai ungkapan perasaan atau ekspresi jiwa manusia yang ditampilkan dengan indah untuk menghibur diri maupun memberikan penghiburan. Nah, gerakan tari ada dua, gerakan dasar dan gerakan tambahan. Gerakan dasar ini kombinasi gerakan kaki dan tangan. Gerakan tambahan, gerakan kepala, mata, dan pinggul. Beberapa jenis gerakan tangan pada tarian. Nomor 1 ada kepelan. Kelima jari tangan mengepal, mereket telapak tangan dikepalkan, nyawang tangan ditekuk tepat di muka kepala, posisi seperti hormat. Nah, sembah telapak tangan yang dirapatkan di depan hidung, jiwir soder, ibu jari dan jari tengah membuat lingkaran lalu disatukan, itu namanya jiwir soder. Oke, beberapa jenis gerakan kaki pada tarian. Ini ada 10 ya. Beberapa jenis gerakan kaki pada tarian. Yang pertama adalah gangster. Kedua kaki bergerak ke samping, kanan maupun kiri. 2, mendak. Kedua lutut ditekuk menghadap keluar. 3, tanjak, sikap berdiri menyesuaikan karakter peranan. Grudo, sikap dengan dua kaki mendak, sifat gantung. Nomor 5, adek-adek kembar, sikap tumit kaki merapat, telapak kaki kebuka atau dibuka. Jengreng, sikap kaki lurus atau tegak. Nomor 7 ini sasak, gerak sikap positif tumit sejajar dengan mata kaki. Silamando, kedua kaki disilangkan dengan sikap cantik. Nah, calik dengkuk, kedua lutut menyentuh lantai dengan badan tegak. Nomor 10 ini ada calik jengkong, sikap badan tegak, duduk di atas tumit kiri atau kanan. Mungkin yang pernah ikut tari sudah tidak asing lagi dengan gerakan-gerakan tangan atau kaki itu tadi ya. Nah, unsur mendukung tarian, musik dalam tari memberi warna dan karakter pada tarian, memberi penekanan nilai estetika pada makna gerak dan keindahan tarian. Macam-macam musik iringan tarian. Nah, ada rekaman kaset atau 2 alat musik yang dimainkan pemusik, 3 suara yang diciptakan oleh tubuh, tepuk tangan, hentakan kaki, bersiul dan lain-lain. Nah, di zaman sekarang rekaman ini juga bisa diambil di media elektronik seperti di YouTube. Nah, karena kaset sekarang itu jarang ada ya. Biasanya medianya itu rekaman audionya, langsung rekaman yang ada di YouTube itu biasanya untuk memudahkan kita dalam musik dalam tari. Oke. Selanjutnya unsur pendukung tarian. Nah, kalau kita menari, selain ada musiknya juga pasti pakaiannya atau kostum tari. Nah, pakaian dan aksesoris yang dikenakan menari untuk mengembangkan tarian yang dibawakan agar indah dilihat serta memperkuat makna tari. Kostum harus enak dipandang dan tidak mengganggu penggerakan penari. Itu namanya kostum tari atau pakaian tari. Nah, properti adalah pelengkapan yang memperkuat karakter tarian. Entah itu kalau tari piring itu pakai piring ya, terus ada yang pakai kipas. Itu namanya properti tari. Nah, contoh properti tari ini yang sudah saya sebutkan tadi ada kipas, pedang,
tombak, topeng, panah, keris, dan selendang. Itu yang disebut properti. Nah, kostum tadi apa? Pakaian yang digunakan oleh penari itu disebut dengan kostum. Kalau properti adalah alat tambahan, ya, kipas, pedang, tombak, topeng, dan sejenisnya ini. Itu dinamakan contoh properti tari. Nah, selanjutnya tari kreasi daerah. Tarian khas daerah yang diberi sentuhan inovasi, baik gerakan, musik pengiring, pola lantai, kostum, maupun properti, agar terlihat modern dan dapat diterima masyarakat. Nah, ini pengertian dari tari kreasi daerah. Nah, tarian kreasi daerah, contoh tari Manuk Krowo ditampilkan dalam pesta kesenian Bali. Anggotanya dibawakan oleh 5-7 orang penari wanita, menggerakkan perilaku sekelompok burung dan air atau rawa, merupakan tari klasik Bali, Jawa, Sunda yang telah dimodifikasi. Nah, ini contoh nomor 2 adalah tari Garuda Nusantara, berasal dari Sriwedari, Jawa Tengah. Nah, menggambarkan burung Garuda yang memamerkan keindahan, kegagahan, dan kelincahan, mengandung gerakan berjalan, mengibaskan sayap, teknik bertarung, dan terbang, menunjukkan bahwa burung Garuda adalah raja dari semua burung, sekaligus betapa layaknya burung Garuda menjadi lambang negara Indonesia. Nah, kita masuk di pembelajaran ilmu pengetahuan alam, ya, di tema 6 kelas 4. Nah, lingkungan hidup dan pelestariannya. Nah, di pelajaran IPA ini kita membahas tentang lingkungan hidup dan cara melestarikannya. Nah, lingkungan hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup di dalamnya. Pelestarian tumbuhan, menjaga lingkungan tempat tumbuh-tumbuhan, tidak membuang sampah pada sembarang tempat atau sembarangan. Nomor 2, melakukan perkembangan biak vegetatif, cangkok atau stek, ya. Nomor 3 ini melakukan persebaran penanaman tumbuhan. Itu 3 ini adalah contoh melestarikan tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan ini ada gambar di bawah, di samping ini. Yang di bawah ini ada akar, batang, daun, bijinya ini, terus buah dan bunga. Nah, di sini fungsinya akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, melindungi ujung akar saat menembus tanah. Nah, akar ini tempatnya di bawah tanah, ya, berada di bawah tanah atau di dalam tanah. Nah, nomor 2 ini batang, berada di atas tanah tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Nah, jenis batang ini ada batang berkayu, nah, memiliki kambium keras berwarna coklat. Nah, ini ya kayu. Batang lunak tidak memiliki kambium, cenderung lunak berwarna kehijauan. Yang batang terus bentuknya warna hijau itu yang lembek, ya, yang tidak sekeras kayu, itu namanya batang lunak. Nah, batang basah lunak berongga yang dimiliki tumbuhan yang hidup di perairan. Fungsi batang, nah, menopang tubuh tanaman, alat perkembangbiakan, 2, menyimpan cadangan makanan, mengangkut air, ya, fungsi batang. Nah, manfaatnya batang adalah bisa dibuat perabotan rumah tangga, bahan makanan, bahan industri, dan alat transportasi. Nah, ini ada daun.
tumbuh pada batang, ada yang berwarna hijau dan tidak berwarna hijau. Daun yang berwarna hijau mengandung zat hijau atau klorofil. Nah, fungsi daun tempat fotosintesis. Terjadinya proses pembuatan makanan yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Proses ini membutuhkan air dan cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu harus selalu terkena sinar matahari. Nah, fungsi yang kedua adalah tempat pernafasan. Udara keluar masuk melalui mulut daun atau stomata yang terdapat di permukaan daun. Daun menggunakan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, nomor 3 ini tempat penguapan. Air yang tidak digunakan tumbuhan akan dibuang dalam bentuk uap melalui stomata. Nah, nomor 4 ini bagian tumbuhan adalah bunga. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemungkinan terjadi penyerbukan, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang dilanjutkan dengan pembuahan. Nah, struktur bunga, kelopak, mahkota, benang sari, serbuk putik, dan dasar tangkai bunga. Nah, ini kalau kelopak berwarna hijau menutup bunga pada saat kuncup. Nah, mahkota bagian bunga yang indah yang berwarna-warni. Benang sari atau serbuk sari alat kelamin jantan. Nah, putik alat kelamin betina. Dasar dan tangkai bunga tempat kedudukan bunga. Manfaat bunga menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Biasanya serangga-serangga ya untuk membantu penyerbukan. Hiasan benda atau ruangan, pelengkap upacara adat, bahan rempah-rempah. Itu manfaat dari bunga. Nah, yang terakhir ada biji dan buah. Daging buah menyimpan cadangan makanan, sementara biji adalah hasil pembuahan akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Biji tumbuhan ada yang berkeping 1 monokotil, ada yang berkeping 2 dikotil. Nah, siklus hidup makhluk hidup. Nah, siklus hidup adalah tahap kehidupan dari lahir hingga mati, dialami oleh semua makhluk hidup. Proses tumbuhan bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh. Nah, proses perkembangan bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan perubahan bentuk yang fungsi bagian tubuh. Itu namanya siklus makhluk hidup ya. Nah, siklus pada tumbuhan ini dari sini biji kacang hijau jadi kecambah hijau, kacang dewasa hingga bunga kacang hijau ya, berputar ini. Nah, apel juga sama, biji apel, tunas apel, pohon apel, buah dan bunga. Nah, ini namanya ada 2 contoh kacang hijau dan apel. Ini namanya siklus hidup tumbuhan. Nah, siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan, proses tahapan hidup hewan berawal dari kelahiran dari perut induk atau menetas dari telur dan berakhir ketika hewan tersebut mati, sama seperti tumbuhan tadi ya. Siklus hidup hewan tanpa metamorfosis, hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, siklus hewan tanpa metamorfosis, di sini saya contohkan sapi, anak sapi dan sapi sampai ke sapi dewasa. Setelah itu sapi dewasa mati ya. Nah, kucing dari bayi kucing, anak kucing, kucing dewasa. Penyu ini kan bertelur, telur penyu, bayi penyu, anak penyu atau tuki dan penyu dewasa. Siklus hidup hewan dengan metamorfosis, terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya yang mengalami perubahan bentuk yang terhadap yang bertahap hingga dewasa.
Nah, metamorfosis sempurna mengalami proses kepompong dan lava yang berbeda bentuk dari induknya. Contohnya kupu-kupu bertelur, berubah menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong. Kepompong itu kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ada nyamuk telur, jentik-jentik, pupa, nyamuk dewasa. Nah, lalat ini ada telur, belantung, pupa, lalat dewasa. Katak, telur, berudu berkaki, katak muda, dan katak dewasa. Nah, metamorfosis tidak sempurna, tidak mengalami proses kepompong dan lava, tetapi mengalami proses nimfa yang bentuknya tidak jauh dari bentuknya dewasa. Nah, ini contohnya ada belalang, telur, belalang muda, nimfa itu tadi menjadi belalang dewasa. Nah, kecoak, telur, kecoak muda, nimfa, lalu menjadi kecoak dewasa. Ini namanya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, itu saja dari saya. Video ini mungkin cukup panjang karena saya rangkum semuanya jadi satu ya. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan mudah diterima dengan baik. Oke, semangat belajar, terus belajar, dan semoga apa yang menjadi keinginan kalian semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.